Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diajeng Ayu Galopus Paningtyas dengan digit NIM terakhir 146. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai interaksi sel dengan lingkungan atau komunikasi sel. Jadi, yang pertama itu ada matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler merupakan komponen paling besar pada lapisan kulit normal atau dermis dan memberikan sifat yang unik pada kulit normal seperti elastisitas dan daya rentang dan kepadatannya. Matriks ekstraseluler dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas, dan kelakuan sel. Sebagian besar sel perlu melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian, matriks ekstraseluler ini terdiri dari rantai polisakarida ekstraseluler, misalnya glikosaminoglikan biasanya ditemukan terhubung secara kovalen dengan protein dalam bentuk proteoglikan dan fibrous protein, meliputi kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin yang memiliki fungsi struktural dan adhesif. Jadi, matriks ekstraseluler ini letaknya itu kan terdapat sel. Di sel itu di atasnya kan ada membran sel. Kemudian ini terletak di dermis. Si matriks seluler ini dia em, terletak di permukaannya sel. Jadi seperti penyusunnya itu seperti kolagen fiber, terus proteoglikan, itu terletak di permukaan sel, dia tuh menempel antara dermis dan juga epitel. Kemudian selanjutnya ada sambungan sel atau cell junction, merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dengan matriks ekstraseluler. Cell junction merupakan suatu struktur dalam jaringan organisme multiseluler. Cell junction dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional. Yang pertama itu ada occluding junction, menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi ke sisi sel ke sel lainnya. Kemudian ada anchoring junction, melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Dan communicating junction, memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Klasifikasi fungsional cell junction, yang pertama itu occluding junction. Occluding junction itu terdiri dari sambungan ketat, hanya pada hewan yang memiliki tulang belakang. Terus ada septate junction, ini pada hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian pada anchoring junction itu situs-situs pelekatan filamen aktin, itu terdiri dari sel-sel junction atau adherent junction. Kemudian ada sel matrix junction atau focal adhesion. Kemudian situs-situs pelekatan intermediate filamen itu terdiri dari sel-sel junction atau desmosom. Kemudian ada sel matrix junction atau hemidesmosom. Kemudian pada communicating junction itu terdiri dari sambungan celah, gap junction, chemical synapses, dan plasmodesmata yang hanya pada tumbuhan. Untuk gambarnya, dari tipe-tipe sel junction ini, yang pertama itu ada di gambar nomor 1 itu tight junction atau sambungan ketat ini pada occluding junction. Jadi pada occluding junction ini ada yang biru ini namanya adalah protein. Jadi protein ini itu mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sel yang lain. Jadi sambungannya itu ketat. Kemudian yang kedua itu anchoring junction, itu terdiri dari adhering junction. Si adhering junction itu ini
terdapat protein. Protein ini menempelkan sitoskeleton aktin ke membran plasma. Jadi eh, s- apa sitoskeleton aktin atau mikrofilamen yang letaknya itu di bagian pinggir dari eh, sel itu saling direkatkan oleh protein ini. Kemudian selanjutnya itu ada desmosom. Jadi desmosom itu kalau si adhering junction itu yang dilekatkan itu adalah filamen aktin. Kalau desmosom itu yang dilekatkan adalah intermediate filamen. Intermediate filamen itu yang letaknya di antara eh, di antara mikrofilamen dan juga mikrotubulus. Kemudian untuk hemidesmosom ini proteinnya menghubungkan sel epitel yang ada di luar ini dengan membran eh, dasar. Jadi si hemidesmosom ini menghubungkan sel epitel basal atau yang terletak di luar sini dengan membran dasar dari sel. Untuk gap junction ini eh, proteinnya itu memiliki gap ya, atau jeda antar proteinnya. Kemudian untuk selanjutnya ini pembahasan dari occluding junction. Jadi fungsi occluding junction adalah menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel yang lain. Membagi sel atas dua domain yaitu domain apikal dan basolateral, mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral, kemudian dan menyegel ruang antar dua sel serta mencegah lalu lintas molekul di ruang antar sel. Kemudian occluding junction terdiri dari tight junction, merupakan occluding junction yang penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi molekul-molekul hidrofilik kecil di seberang lembaran-lembaran sel epitel. Ini untuk gambar dari tight junction seperti yang tadi, ini ada proteinnya yang mengikat antar eh, sel dan ikatannya itu ketat. Kemudian ada anchoring junction. Jadi anchoring junction menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton sel tetangganya atau ke matriks ekstraseluler. Jadi untuk anchoring junction itu yang dihubungkan itu adalah sitoskeletonnya, baik di sitoskeleton. Eh, Kalau untuk anchoring junction itu sitoskeletonnya bisa yang bagian pinggir atau filamen aktinnya atau bagian intermediate filamen. Kemudian anchoring junction tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan dan paling melimpah dalam sel jantung, otot, dan epidermis. Fungsi anchoring junction adalah menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton dua sel yang berdampingan, menyatukan sel dalam satu kesatuan sel yang kokoh, dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Seperti ini untuk adhering junction yang direkatkan itu adalah filamen aktin atau yang terletak di pinggir sel. Untuk desmosom yang direkatkan adalah intermediate filamen. Hemidesmosom untuk bagian epitel dengan bagian membran dasar. Kemudian ada gap junction, merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sel sekitar 2-4 nanometer yang dihubungkan oleh channel protein. Gap junction disusun oleh konekson 12 satuan protein. Konekson tersusun atas 6 subunit connection transmembran. Komunikasi gap junction juga dapat diregulasi oleh sinyal-sinyal ekstraseluler.
Contohnya adalah neurotransmitter dopamin yang mengurangi neurotransmitter dopamin di antara kelas neuron dalam retina sebagai jawaban atas peningkatan intensitas cahaya. Fungsi gap junction adalah membolehkan melintasnya ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Jadi kalau untuk yang occluding junction itu ada eh, tight junction atau yang sambungannya itu rekat, eh, jadi eh, tidak ada celah dan molekul-molekul kecil itu tidak bisa masuk. Namun kalau ada gap junction itu masih terdapat celah sempit sehingga eh, ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air itu bisa masuk. Kemudian selanjutnya ini ada gambaran dari gap junction. Kemudian ada komunikasi sel. Sel-sel dalam makhluk hidup multiseluler saling berkomunikasi. Komunikasi sel ini menggunakan molekul sebagai sinyal. Molekul-molekul ini antara lain protein, nukleotida, asam amino, steroid, dan beberapa lipid. Molekul-molekul ini ada yang terdapat pada membran atau disekresikan melalui eksositosis. Komunikasi sel, molekul-molekul sinyal akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Reseptor bersifat spesifik dengan molekul sinyal. Jadi ini prosesnya, di sini ada molekul sinyal, kemudian di sini ada eh, protein reseptor, dan protein reseptor ini memiliki sifat yang spesifik. Kemudian si molekul sinyalnya ini akan menempel atau ditangkap oleh protein reseptor untuk diteruskan sinyalnya ke dalam sel. Kemudian macam-macam komunikasi sel. Ada 4 macam komunikasi sel. Yang pertama itu kotak langsung, yang kedua itu sinyal parakrin, yang ketiga sinyal endokrin, yang keempat sinyal sinaptik. Yang pertama, komunikasi kotak langsung. Apabila molekul sinyal dari satu sel langsung diterima oleh sel di sebelahnya. Jadi, sel yang satu ini menghasilkan eh, molekul sinyal, kemudian molekul sinyal ini akan langsung ditangkap oleh sel yang ada di sebelahnya dengan melewati gap junction yang tadi. Kemudian selanjutnya ada sinyal parakrin. Apabila sinyal molekul dari sel diterima oleh sel-sel di sekitarnya. Jadi eh, sinyal jadi sel satu ini menghasilkan molekul sinyal. Kemudian molekul sinyal itu ditangkap oleh sel-sel yang ada di sekitarnya. Jadi tidak hanya satu sel, tetapi ditangkap oleh sel-sel yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada sinyal endokrin apabila molekul sinyal masuk ke dalam peredaran darah dan diterima oleh sel yang letaknya berjauhan. Molekul sinyal yang dilepaskan dengan cara ini adalah hormon. Jadi sel mengeluarkan sinyal yang diteruskan ke sel yang lain melalui pembuluh darah. Jadi untuk sinyal endokrin ini menggunakan pembuluh darah sebagai transportnya untuk meneruskan ke sel yang lain. Kemudian selanjutnya ada sinyal sinaptik, merupakan cara komunikasi sel saraf dengan sel yang lain yang jauh letaknya. Sel saraf yang panjang akan melepaskan neurotransmitter ke sel target. Jadi sel saraf akan melepaskan neurotransmitter ke sel targetnya ini melewati eh, bagian yang panjang ini disebut dengan akson. Kemudian ini untuk perbedaannya, jadi kalau endokrin itu satu sel itu mengeluarkan atau menghasilkan sinyal, kemudian untuk meneruskannya ke sel yang lain itu melewati pembuluh darah. Kemudian untuk parakrin ini sel menghasilkan sinyal yang kemudian ditangkap oleh
sinyal-sinyal yang ditangkap oleh sel-sel yang berada di sekitarnya. Ada sel 1, 2, dan 3 sebagai target sel. Kemudian yang ketiga itu neuronal. Jadi sel ini memproduksi sinyal, kemudian sel tersebut akan melewati akson. Sinyal tersebut akan melewati akson. Sinyalnya disebut dengan neurotransmitter ke sel target. Kemudian ada kontak dependen atau langsung, kontak langsung tuh satu sel menghasilkan sinyal, kemudian langsung ditangkap oleh sel target yang ada di sebelahnya secara langsung. Kemudian komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Komunikasi pada organisme multiseluler antar organisme sel di dalam organisme tersebut. Komunikasi antar sel, bagaimana sel menginterpretasikan sinyal yang ada. Komunikasi sel melalui beberapa tahap, perubahan bentuk informasi pada tahapan penyampaian sinyal ke target sampai sinyal transduksi. Komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Jadi ini ada sinyal, kemudian ditangkap oleh protein reseptor, kemudian akan ditransduksi ke dalam sel. Dan langkah-langkah komunikasi sel untuk lebih jelasnya langsung lihat di gambarnya saja. Yang pertama itu ada sinyal molekul. Untuk tahapannya yang pertama itu ada sinyal molekul, kemudian sinyal molekul itu akan ditangkap oleh reseptor. Yang reseptornya itu memiliki sifat spesifik. Kemudian setelah sinyal tersebut ditangkap oleh reseptor, sinyal tersebut akan masuk ke dalam sel, kemudian mengalami transduksi atau perubahan struktural yang ada di dalam reseptornya akibat sinyal karena sudah menerima sinyalnya. Kemudian terus terjadi respon, jadi hasil dari sinyal yang telah ditransduksikan oleh sel berupa aktivitas seluler. 3 tahap signaling pada sel. Yang pertama reception, jadi agak mirip seperti konsep gembok kunci pada enzim. Si selnya itu ditangkap oleh reseptor yang spesifik, sifatnya reseptornya, kemudian selanjutnya itu transduksi. Setelah sel diterima, akan memicu reaksi perubahan konformasi pada reseptor yang menyebabkan reseptor berinteraksi dengan molekul intraseluler lainnya. Transduksi mungkin menyebabkan banyak perubahan konformasi atau struktural pada protein seluler lainnya, misalnya enzim yang tidak aktif menjadi aktif. Kemudian respon biasanya berupa aktivitas seluler sebagai katalisis enzim atau penyusunan kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang spesifik tergantung pada sinyal tersebut membawa pesan apa. Kemudian ada 2 tipe reseptor, yaitu reseptor intraseluler dan reseptor ekstraseluler. Jadi reseptor intraseluler ada yang lambat mengubah ekspresi gen dan cepat pengubahan fungsi protein. Contoh reseptor intraseluler yang cepat adalah sinyal gas nitrat oksida yang berikatan secara langsung dengan enzim di bagian dalam sel target. Contoh dari reseptor di dalam sel atau intraseluler ini, reseptor ini terdapat di dalam sitoplasma atau inti sel. Jadi ini reseptor proteinnya itu tidak terletak di bagian membran seperti yang dijelaskan di atas, namun dia terletak di sitoplasma atau di dalam selnya. Contohnya itu testosteron yang berperan dalam mengontrol karakteristik jenis kelamin pria. Jadi
Di sini itu sinyalnya itu berupa hormon testosteron. Kemudian hormon tersebut akan masuk ke dalam sel dan di dalam sel itu akan sampai di sitoplasma. Di sitoplasma itu ada reseptor protein yang dia siap untuk membawa testosteron. Jadi setelah testosteron masuk, si reseptor ini akan menangkap si hormon, kemudian masuk ke dalam nukleus dan mengaktifkan aktivasi sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada reseptor permukaan sel atau reseptor transmembran adalah reseptor yang tertanam dalam membran plasma sebuah sel. Mereka bertindak dalam persinyalan sel dengan menerima atau mengikat molekul ekstraseluler. Reseptor permukaan sel merupakan protein integral membran khusus yang memungkinkan komunikasi antara sel dan ruang ekstrasel. Contoh molekul ekstraseluler dapat berupa hormon, neurotransmitter, sitokin, faktor pertumbuhan, molekul adhesi sel, atau nutrien. Molekul ini bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel. Dalam proses transduksi sinyal, pengikatan ligan memengaruhi perubahan kimia yang mengalir melalui membran sel. Reseptor permukaan sel di membran sel. Reseptor di membran sel akan meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya, sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Kegagalan fungsi pada reseptor permukaan sel dihubungkan dengan beberapa penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan asma. Sekian penjelasan mengenai interaksi sel dengan lingkungannya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.